Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saya akan langsung ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, tadi pertanyaannya adalah apa nggak tumpang tindih? Kan sudah ada dirjen, kemudian juga wakil menterinya banyak banget gitu ya. Bahkan ada satu kementerian yang sampai 2, sampai 3. Ini akan seperti apa kalau Prof. Ibnu melihatnya? Hal pertama harus dilihat ini hilangnya kata dan dalam kementerian. Keren nih Bang Andre, Bang Hamdan. Karena kalau ada kata dannya, yang belakangnya keurus. Itu hukum dan HAM. Hanya fokus di hukumnya, HAM-nya kurang. Sekarang dipisah kan? Mudah-mudahan dengan pemisahan itu jadi fokus masing-masing seperti harapan Bang Andre dan Bang Hamdan tadi. Mendikbud dan Ristek jadi 3, ya kan? Dannya hilang semua tuh, berarti menterinya bakal fokus. Nah, masalahnya memang supaya tidak tumpang tidak menyebutnya sinergi yang paling penting. Karena pembangunan itu ada wilayahnya. Katakanlah sebuah wilayah, di situ kan infrastrukturnya masuk infrastruktur, pendidikannya masuk pendidikannya, budayanya masuk. Jadi kalau semuanya masuk ke dalam sebuah wilayah, ya niscaya malah lebih cepat begitu. Ketimbang sendirian yang mengerjakannya. Jadi ngelihatnya atau dikreasikannya jangan membuat tumpang tindih, tapi sinergi gitu harapannya. Tapi kalau Bang Andreas tadi di lapangan kan agak sulit seperti itu. Maksudnya oke lah teorinya bisa saling bersinergi dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya belum tentu. Justru ego sektoral yang muncul. Itulah pentingnya sidang kabinet. Di sidang kabinet itu bukan sidang politik lagi saya kira kalau udah mulai begini ya, sidang kerja ya jadinya. Misalnya dalam hal pembagian anggaran aja dulu sekarang. Kalau anggaran sebetulnya udah tetap kok dari tahun ke tahun juga. Di Kemdikbud soalnya udah ditetapkan misalnya Dirjen Dikti sekian, budaya sekian, tinggal dilihat aja, tinggal diselesaikan di tingkat Kementeri Keuangan dan jajarannya dan yang terkait dan di situ kan. Jadi untuk orkestrasi menjadi yang sinergis tadi memang ada di posisi di sidang kabinet. Berapa lama sih Prof waktu yang dibutuhkan untuk melihat? Tadi Bang Ade ada cerita ya. Ini akan efektif nih dengan cara seperti ini, dengan kementerian yang saat ini sudah dibagi begitu ya, dan juga kinerja para menteri serta wakil menterinya. Kalau saya lihat dari struktur kementerian yang sudah hilang dannya itu, semua pegawainya sudah ada kok. Nanti yang berubah nanti adalah mungkin staf ahli menteri itu ya kayak gitu kan, kemudian dirjen. Tapi lihat yang bekerja di kementerian, saya 4 tahun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang bekerja itu eselon, zaman dulu ada eselon 1, eselon 2 ya. Yang kerja di lapangan itu eselon 2. Jadi yang membuat perencanaan Bang Andre di kementerian itu eselon 2 sebetulnya. Jadi nggak ada penambahan SDM, penambahan gedung, penambahan anggaran lainnya nggak ada ya? Nah itu sebetulnya tinggal di orkestrasi, dilihat petanya misalnya. Misalnya Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Ristek ya kan? Itu kan kebudayaan, mungkin masih di Senayan tapi di gedung mana gitu kan? Karena Dirjen Kebudayaan dulu di situ kan? Menteri Pendidikannya di depan, menghadap ke jalan. Takutnya kementerian ini di Jakarta, satu lagi kementeriannya di IKN. Oh itu yang tambahan Rea gitu sama. Gimana nih? Tetapi Pak Hamdan tadi mau nambahin. Mungkin kan salah satu bagaimana menciptakan sinergi itu kan sudah ada tentunya Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator ini menjadi kunci. Betul sekali. Dan beliau-beliau ini senior di government and bureaucracy. Jadi beliau ini mempunyai track record dan kompetensi dan jam terbang untuk di bottlenecking bila ada sumbatan-sumbatan. Lalu yang tidak kalah penting adalah sejatinya tidak ada sebetulnya nomenklatur baru. Hanya ada kementerian yang lebih terfokus dan terspesialisasi. Sementara yang lain juga sudah bisa langsung bergerak dengan cepat, ya kan? Kementerian Pertanian saya pikir tidak akan stop itu mengurusi lumbung pangan, ya kan? Dan kementerian-kementerian lain juga tidak akan melakukan berhenti karena memang menterinya ataupun kementeriannya memang sudah sejak lama ada. Jadi itu yang kedua. Lalu ketiga yang tidak kalah penting, ini juga karena smooth transition. Jadi kita harus bangga bahwa Indonesia lagi-lagi melakukan peaceful transition of power. Bukan hanya damai dan rukun, tapi terjadinya sinergi yang luar biasa antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo pada saat menyiapkan kabinet ke depan. Jadi bukan hanya mendukung dari segi kelembagaan, tapi juga dari persiapan dan juga pendanaan yang tidak kalah penting. Sehingga contoh salah satu program hasil terbaik cepat Pak Prabowo yaitu program MBG, makan bergizi gratis, itu disiapkan badannya.
siapkan badan dan anggarannya, sehingga ini bisa langsung cepat. Dan fakta bahwa beberapa menteri sebelumnya di periode Pak Jokowi sekarang dipercaya kembali oleh Pak Prabowo, ini menunjukkan bahwa sebagian kementerian bahkan udah bisa langsung masuk gigi 2, gigi 3, dan gigi 4, karena memang sudah. Jadi nggak ada honeymoon day langsung kerja gitu ya? Betul, segala macam. Saya pikir mungkin Pak Erick Thohir sudah berpengalaman di Kementerian BUMN, beliau bisa melanjutkan transformasi yang sudah ada. Begitu juga misalnya Kemenko seperti Kemenko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, masih yang tetap di posisi tersebut dan terus mengorkestrasi perekonomian Indonesia. Dan tidak kalah penting Ibu Sri Mulyani, Menkyu. Nah, sekarang kita kembali lagi, mengapa sih Pak Prabowo mengambil tindakan ini? Ada suatu pepatah ya, mungkin dipopulerkan oleh Albert Einstein ya. Ya kan, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, kadang kita tidak bisa mendapatkan hal yang berbeda. Kita perlu ada terobosan, ya kan. Oleh sebab itu diciptakanlah diinisiasi hal tersebut, ya. Agar apa? Agar kalau misalnya kita lihat dalam ekonomi, selama ini kita alhamdulillah ya, growth ekonomi kita 5%, salah satu yang tertinggi di dunia. Tapi itu tidak cukup untuk agar kita bisa keluar dari apa yang disebut middle income trap, ya kan? Maka perlu ada terobosan. Maka Pak Prabowo menciptakan terobosan ini dengan harapan ini akan mengakselerasi jalan kita agar keluar dari middle income trap, lalu memanfaatkan bonus demografi sebaik-baiknya, mengentaskan kemiskinan ekstrim dan program-program strategis, serta mewujudkan visi bersama Indonesia Maju, menyongsong Indonesia Emas 2045. Oke. Prof Ibnu, kalau melihat karakteristik kepemimpinan dari Pak Prabowo begitu ya, kemudian juga pengambilan keputusan berkaitan juga menteri dan juga calon menteri begitu, nantinya apakah ini akan sama dengan Pak Jokowi, bahwa jika ini kurang tepat sekian bulan gitu akan ada reshuffle menteri ke depannya? Jadi tiap pemimpin itu ada ciri khasnya kan ya. Pak Prabowo kalau lihat dari pidatonya kemarin kan non-teks, analisisnya tajam, firm gitu ya, relatif juga menggebu-gebu juga ada gitu ya, beda dengan Pak Jokowi lebih kalem kan. Saya kira mungkin harapan terobosannya mestinya bisa lebih terrealisir ya. Apalagi tadi itu saya bilang tadi, banyak kementerian yang sudah hilang kata dannya, semua diperhatikan jadinya. Jadi yang penting sekarang adalah menurut saya sinergitas. Jadi tidak lagi bicara ego sektoral lagi gitu, karena kalau enggak akan berulang-ulang saja. Gitu. Selain sinergitas yang juga jadi perhatian publik adalah the right man in the right place. Kalau Prof Ibnu melihatnya sudah seperti itu belum dengan banyaknya nama itu? Di birokrasi itu, ingat yang mengerjakan sesuatu itu, di birokrasi itu sekali lagi eselon 2 kalau masih ada kata istilah eselonisasi ya. Dirjen aja hanya tahunya bagaimana kata bawahannya itu loh. Itu di kementerian tuh. Jadi saya lihat, walaupun ini banyak menteri, orangnya akan di eselon 2 itu hampir masih sama nih. Dalam masa Oktober sampai Desember, mungkin sampai Januari juga. Kecuali ada kocok ulang ya begitu. Jadi saya akan lihat di situ cara kerja akan relatif sama ya. Kecuali menterinya sudah memberi perintah yang lebih kuat di masing-masing kementerian yang udah hilang dannya itu. Misalnya Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon gitu misalnya kan. Karena ini khusus kebudayaan, eselon 2 dan yang ada di Dirjen Kebudayaan selama ini fokus di situ mungkin misalnya seperti itu. Dan yang lain-lain juga seperti itu. Akan Bang Andre dan juga Bang Andreas, nanti tahan dulu ya Bang ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.